Gagal di sini, coba yang ini. Gagal yang ini, coba yang ini. Kalau abang gitu. Bukan so pintar ya. Ketika keluar yang namanya new normal, bahasa new normal itu keluar, itu seharusnya kita lebih waspada. Oke guys, di segmen pertama tadi kita udah bahas mengenai pengalaman-pengalaman kita di bandara. Dan di segmen ini kita mau bahas mengenai usaha. Mana? Usaha bang, usaha. Ini usaha. Apa ya? Usaha menengah ke bawah, ke atas lah ya. Menengah bawah ke atas ya. Iya bang. Menurut bang gimana? Usaha kecil-kecilan, menengah. Terus apa lagi ke atas? Oke guys, di segmen ini kita mau bicara mengenai usaha kita yang sekarang lagi tutup di pandemi corona ini. Oke, kita mulai dari ini dulu, dari awal ya kan. Ini kan abang udah dirumahkan nih. Atau rencana membuat usaha ini dulu. By the way, usahanya jual makanan ya, Bang? Ya. Jual makanan ya, kayak makanan cemilan-cemilan lah. Nah, 9, 10, 11 ada. Ada 9, 10, 11. Nah, itu pasti perencanaannya udah sebelum Covid dong. Ya, sebelum Covid. Sebelum. Apalagi belum lagi sewa gedung. Covid sudah ada, tapi belum masuk ke Indonesia. Oke, udah. Kalau nggak salah ya, lupa. Berarti sebelumnya juga udah abang pikirin. Pikirin. Nah, mulai abang start itu, udah mulai start. Pertengahan start itu ada corona di daerah Wuhan, gitu kan? Ya, karena orang belum masuk ke Indonesia, jadi abang terus. Mungkin dalam pikiran abang ini kesempatan lah. Kesempatan. Yang namanya usaha kan kita nggak tahu. Ya, namanya mencoba. Dari mencoba itulah kita bisa tahu ke depannya gimana. Seperti apa. Gagal di sini, coba yang ini. Gagal yang ini, coba yang ini. Kalau abang gitu. Kalau orang-orang orang-orang bilang itu banyak jalan di Roma. Menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. That's right. Sorry. Oke, kan udah bulan nih, udah ambil tekad nih harus buka usaha dan sewa gedung dan lain sebagainya. Tiba-tiba corona. Itu perasaan abang itu seperti apa sebenarnya? Karena aku juga mengalami demikian karena aku buka usaha. Kalau jujur, pertama ngerasa itu ya gitu aja ya sudah, habis itu kan ngapain dipikirin, karena kalau kita pikirin pun ya namanya corona kan. Kalau kita pikirin juga maksudnya gak ada solusi juga kan. Mending ya abang paling cari usaha yang lain yang tidak nggak bisa terdampak kayak sama corona gitu. Kayak contohnya online gitu kan. Online kan nggak dampak. Dampaknya di ini aja dompet lah. agak kayak online. Kalau online itu jualan online gitulah. Kalau kita jualan buka langsung kayak gini kan misalnya kan. Ketemu langsung sama pelanggan gitu, sama customer. Bisa aja abang buka sekarang. Cuman abang rasa belum kurang punya safety. Kurang safety. Tapi kan udah ada new normal, yang penting patuhi protokol kesehatan pakai. Oke. Bukan so pintar ya. Ketika keluar yang namanya new normal, bahasa new normal itu keluar, itu seharusnya kita lebih waspada. Ngerti. Nah, ketika misalnya PSBB sudah jelas peraturannya kan? Iya. Jelas kan PSBB. Nah, ketika dari PSBB kita bicarain yang di luar kan, bukan di Medan. Medan kan nggak PSBB kan? Enggak, belum pernah. Nah, ketika PSBB itu dicabut diganti sama new normal. Jadi banyak orang-orang beranggapan, bisa keluar bebas. Padahal salah. Seharusnya begitu pemerintah menyatakan new normal, itu sebenarnya itu warning. Kalau menurut abang, warning kenapa? Ya kita harus memperketat untuk diri sendiri, lebih memperketat. Yang lain keluar kan? Ketika orang bilang pemerintah bilang new normal, yang mau sepedahan rame. Nongkrong rame. Wajib memperketat kan? Iya betul gitu, juga. Tapi di lain sisi juga, kita bahas dikit bentar ya. Bahas dikit ini ya, lari dari topik.
Oke. Ini menurut aku kan kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah sebenarnya. Apa nggak nyalahin? Enggak, maksudnya kita nggak bisa menjudge mereka bahwa new normal tuh nggak bagus. Karena kalau dipendam di PSBB dan segala macam, yang ekonomi kita juga kan ambruk jadinya. Sebenarnya kita sih orang-orang awam yang ngomongin masalah ini kan. Cuman kalau pandangan awam kayak kita gini, kayak pandanganmu itu tadi abang setuju. Iya. Jadi ya nggak ada yang bisa disalahin. Nggak bisa disalahin. Kita di luar sana nggak boleh salah menyalahkan. Jadi kita sekarang hanya kalau cuman taunya nyalahin terus tanpa ada peranan, buat apa? That's right. Bullshit. Ini ngemeng sana, ngemeng sini. Dia sendiri nongkrong di warung. Jadi untuk new normal ini kita harus memperketat lebih memperketat kesehatan kita ya kan. Pengamanan diri sendiri lah. Logikanya gini, ketika dibilang new normal, anggapan orang mayoritas, nggak semua ya. Anggapan orang mayoritas itu bebas. Boleh kayak seperti biasa. Kan gitu. Iya, banyak tuh. Jadi kayak abang yang berpikiran beda, ya kan? Ketika orang-orang di luar sana yang berpikiran itu bebas, buat abang takut. Iya. Karena kita masih bisa memahami apa yang sedang terjadi. Kadang-kadang orang tidak memikirkan corona nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Menyepelekan kejadian yang sedang terjadi gitu. Iya, betul sekali. Sebenarnya kayak abang bilang balik lagi. Jadi ketika pemerintah bilang new normal, seharusnya itu adalah warning buat kita masing-masing. Warning apa? Dalam arti kita harus memperketat diri kita sendiri. Untuk lebih sehat dan hygiene. Bahasa Inggrisnya hygiene. Oke, kita balik ke topik awal. Ini sebelum corona, abang udah udah buka usaha ini udah berapa lama gitu? Baru. Jadi ketika abang baru buka 5 hari. Launchingnya itu? 5 hari baru mulai. Mulai buka 5 hari, udah corona. Diberitahu udah mulai heboh di berita, terus di Medan juga udah mulai sweeping. Oh wow. Jadi yang ngapain buka? Ya kan ketika itu karyawan apa berapa orang? Ada 2. Tukang masak sama pelayan 1. Ya. Wow. Dampaknya banyak juga, mereka putus kerjaan dan apalagi di tempat-tempat yang abang ngambil pekerjanya kan teman-teman juga. Teman-teman juga. Ya. Ada hubungan saudara juga gitu-gitulah. Jadi ya mengerti lah. Iya, mengerti. Dan udah buka usaha ini udah berapa? Maksudnya udah duit abang udah ini enggak? Maksudnya udah keluar berapa? 50 something. Iya, sama segitulah. Ya segitulah pokoknya lah. Yang namanya usaha kan. Tapi nggak ada yang abang sesalin. Nggak ada yang disesalin. Kenapa? Karena untuk apa disesalin? Udah berlalu. Ya sudah berlalu. Terus duitnya juga udah ini kan udah kita buat modal segala macam. Nggak ada yang perlu disesalin. Itu salah satu kalau abang sendiri ya. Itu salah satu usaha abang. Usaha itu jangan mikir usaha jebret langsung naik. Iya. No. Harus merintis dari bawah. No, siapapun itu, Bill Gates, siapa lagi? Yang apa? Siapa lagi? Yang orang-orang Alibaba nggak langsung melejit. Mereka dulu dari bawah juga. Dari bawah. Yang kayak kita gini jangan. Boleh kita berpikiran lebih begitu buka jebret, optimis gitu kan? Optimis. Boleh. Tapi pada porsinya lah. Kalau kayak abang, ya kalau abang tuh coba walaupun udah matang. Ini kita berpikir nih, buka inilah. Pikirin. Ya kan? Buka, udah matang, buka, jebret. Apapun hasilnya itu udah perang. Kan abang udah perang. Iya, udah dimulai lah. Udah dimulai, abang udah perang. Perang itu kalah atau menang. Kalah atau menang. Nah, ketika yang satu ini mandek karena situasi kayak gini, berpikir untuk yang lain lah, yang ke depan, maksudnya yang usaha yang lain lah, yang bisa bisa diperoleh kan gitu. Jadi jangan. Kembali tadi yang abang bilang, mengeluh itu bukan solusi. Ya.
That's right. Karena aku juga buka kafe lah, kayak tempat-tempat nongkrong aja. Bagus, gini loh. Tempat-tempat nongkrong. Tapi aku dulu join. Nggak masalah. Join. Cuman karena corona ya kita berhenti lah. Nggak masalah. Jadi miskin. Ya, miskin. Jangan. Mentalnya jangan mental miskin. Nggak boleh. Guys, sebentar guys. Ini kita kepanasan karena kipas ada dan bising, jadi kita harus. Udah panas, hot. Ini keringetan dah. Gerah. Busetnya. Sampai mana tadi? Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Usaha. Usaha itu apa ya? Terlalu panjang untuk membahas usaha. Kuncinya itu adalah bagi orang yang mau pengen buka usaha lah. Bagi orang. Bagi orang. Kita kan udah mulai usaha nih. Udah buka, udah jalan beberapa segmen. Tempat sewa tempat, beli ini itu segala macam peralatannya. Nah, untuk saran bagi mereka yang baru memikirkan membuka usaha tapi masih memikirkan usaha apa gitu. Ya, usaha apa gitu. Kayak abang masukan ke mereka apa tuh yang bisa abang kasih masukan lah menurut abang? Kalau abang ya, positif ya. Kalau abang usaha, jangan mikirin jangan mikirin usaha apa yang mau dibuka. Mikirin usaha apa gitu kan. Nggak buka-buka. Karena mikirin terus. Jadi kuncinya gimana? Mendingan mencoba, itu lebih suka abang. Mencoba. Kalau abang pribadi, saya pribadi ya, mencoba apa yang kepikiran, tapi ya kita lihat apa nih yang lagi booming jebret, bukan ikut-ikutan juga, itu sebenarnya peluang. Jadi kan kita yang memulai ini, kecuali dia membuat permanen gitu kan. Permanen. Kalau yang namanya permanen biasanya sih pakai modal ya. Pakai modal besar pasti. Biasanya ada juga yang nggak pakai modal. Cuman kan biasanya ya pakai modal besar kan kalau mau permanen gitu kan. Kalau kita yang masih merintis, momen apa? Momen yang lagi booming kan gitu. Momen yang lagi booming jebret, ikut aja. Maksudnya ikut buka, coba terkumpul duit ya kan. Kan intinya duit. Oke kan, berarti pertama tadi kita harus jangan terlalu banyak memikirkan, dan kedua ikuti tren yang ada yang lagi booming sekarang. Iya. Dan jangan terlalu memikirkan nanti begini. Coba aja. Jadi ada 3 poin guys dari abang kita yang sudah. Jadi satu lagi, satu lagi. Ketika kita udah coba, jadi kita tahu maksudnya apa ya kurangnya, ya kan? Kan gitu kan? Iya. Yang kurangnya ini berarti aku harus buat begini. Oh ternyata kurang di sini. Oh berarti aku kedepannya harus buat begini. Kalau kita udah mulai, kalau kita belum mulai, nggak bakalan tahu. Iya. Nggak bakalan tahu. Kita nggak tahu dari kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana, dan kelebihan kita di mana. Iya. Wow. Oke guys, sudah tadi beberapa. Panas ya. Aku juga merasakan demikian. Tapi udah nggak apa-apa. Demi kebaikan konten kita biar lebih agak semi profesional gitu. Ya, kita membagikan yang terbaik. Ini obrolan sebenarnya obrolan orang awam. Obrolan warung kopi. Jangan jadi kalau ada kesalahan ngomong, mohon maaf ya. Ini kita apa yang kita jalani selama ini, inilah dia. Oke guys ya. Oke guys. Di segmen ini kita udah bicara mengenai usaha. Ambillah yang mana yang bisa menjadi motivasi kalian. Yang nggak bagus ya udah biarkan aja. Kita di sini cuma ngobrol-ngobrol santai, berbagi pengalaman atas yang sedang kita alami. Aku juga usaha udah buka, abang ini juga, Bang Barir juga udah buka. Oke guys, di segmen selanjutnya kita ada pembahasan yang lain. Cut. Oke guys, see you next segment.